Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Haki, MTTKB. Saya di sini ingin mempresentasikan judul dari tesis saya, yaitu Sistem Pelacakan dan Monitoring Kendaraan Umum berbasis IoT di Pekanbaru, terintegrasi GPS sensor lingkungan dan analisis real time. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Hendriko yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan penelitian atau tesis saya ini. Baiklah, tren penelitian dari hasil review yaitu pertama meningkatnya jumlah publikasi. Jadi tren publikasi penelitian terkait sistem pelacakan kendaraan umum berbasis IoT menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak 2018 hingga sekarang seiring perkembangan teknologi IoT dan smart city. Atas latar belakang ini saya mengambil judul sistem pelacakan dan monitoring ini, yaitu dengan berkembangnya teknologi IoT dan smart city. Dan kemudian teknologi dominan, teknologi yang sering digunakan antara lain GPS, GSM, GPRS untuk pelacakan posisi kendaraan, LoRa dan NB-IoT untuk komunikasi jarak jauh dengan konsumsi daya yang rendah, kemudian platform cloud dan IoT middleware seperti Firebase, Blink, ThingSboard, dan Node-RED. Nah, ini adalah teknologi-teknologi yang dominan ya, yang akan digunakan dalam pembuatan atau perkembangan dari monitoring atau sistem pelacakan kendaraan umum ini. Kemudian metode umumnya yaitu pemantauan posisi kendaraan secara real time, analisis rute dan jadwal kendaraan, kemudian integrasi dengan sistem informasi penumpang. Di sini metode umumnya saya akan memberikan posisi kendaraan agar penumpang tahu secara real time di mana bus atau kendaraan ini berada, sehingga bisa memaksimalkan waktu tunggu. Kemudian yang kedua, wilayah studi. Banyak penelitian dilakukan di negara berkembang, India, Bangladesh, Filipina, dan Indonesia, menunjukkan relevansi tinggi terhadap daerah yang memiliki masalah manajemen transportasi umum. Jadi Indonesia juga termasuk negara yang masih berkembang dalam upaya menuju smart city, termasuk di dalamnya yaitu kendaraan ataupun monitoring kendaraan yang belum diterapkan sepenuhnya di Indonesia. Kemudian temuan yang signifikan yang saya peroleh antara lain efisiensi operasional. Sistem pelacakan berbasis IoT mampu mengurangi keterlambatan kendaraan dan memaksimalkan efisiensi penggunaan rute. Kemudian peningkatan keamanan. Beberapa sistem IoT ini akan dilengkapi dengan fitur panic button, sensor gerak dan kamera untuk keamanan para penumpang apabila mengalami urgent atau situasi yang tidak terduga. Kemudian dampak positif ke pengguna. Penumpang bisa memantau kedatangan kendaraan secara real time melalui aplikasi seluler ataupun dashboard web. Jadi nanti penumpang akan langsung memantau di manakah posisi kendaraan sehingga mereka bisa memaksimalkan waktu tunggunya agar tidak terlalu lama. Kemudian fleksibilitas sistem. Sistem yang dibangun ini nantinya akan menggunakan Arduino ataupun ESP32 yang mudah dimodifikasi dan dalam berbagai skenario pengguna. Jadi di sini saya ingin menggunakan sistem yang fleksibel, yang mana juga itu akan mempermudah dalam penggunaan nantinya. Kemudian terintegrasi dengan AI dan data analisis. Penelitian terbaru mulai mengintegrasikan machine learning untuk prediksi rute dan pemeliharaan kendaraan. Tentunya alat monitoring ini nanti akan dilengkapi dengan AI dan juga fungsi ataupun dari data analisis. Kemudian gap analisis yang saya temukan. Yang pertama adalah konteks lokal yang minim. Kemudian kurangnya data lingkungan. Yang ketiga, isu konektivitas yang delay.
Yang keempat, minimnya evaluasi jangka panjang. Yang kelima, kurangnya evaluasi teknologi EDG. Jadi pada gap analisis ini, minimnya konteks lokal itu ialah penyesuaian dengan kondisi daerah. Kemudian tidak banyaknya evaluasi jangka panjang. Jadi mungkin sudah ada penelitian yang dilakukan, namun evaluasi jangka panjangnya tidak dilakukan. Kemudian yang ketiga, data lingkungan belum banyak digunakan. Banyak data-data yang masih belum dimanfaatkan ataupun digunakan secara optimal. Dan yang keempat itu minimnya evaluasi jangka panjang, yaitu belum banyaknya evaluasi teknologi edge computing dan isu konektivitas dan delay dalam transmisi data. Itu pada isu konektivitas data, konektivitas delay. Kemudian topik penelitian yang diusulkan untuk sementara ini, judul sementara saya yaitu sistem pelacakan dan monitoring kendaraan umum berbasis IoT di Pekanbaru yang terintegrasi GPS, sensor lingkungan, dan analisis real time. Kemudian tujuan penelitian yang saya usulkan ini yaitu mengembangkan sistem pelacakan kendaraan umum yang tidak hanya memantau lokasi tetapi juga kondisi lingkungan sekitar kendaraan. Nah, di sini tidak hanya melihat kendaraan tapi juga bisa memantau dari kesehatan kendaraan dan juga jarak dari kendaraan ke pos penumpang. Kemudian mengadaptasi sistem terhadap infrastruktur dan kebutuhan lokal Kota Pekanbaru. Nah, jadi ini ada penyesuaian yang dibutuhkan oleh Kota Pekanbaru sesuai dengan kebutuhan dari Kota Pekanbaru. Kemudian topik penelitian yang berikutnya, fitur sistem yang diusulkan, yaitu untuk saat ini saya ingin merencanakan sistem yang akan saya gunakan yaitu modul pelacakan GPS menggunakan ESP32 plus SIM 800L. Kemudian ada sensor suhu dan kelembapan yaitu dari DHT22 BME 280. Sensor ini digunakan untuk memantau kondisi lingkungan. Kemudian ada dashboard pemantau berbasis web atau mobile menggunakan platform terbuka Node-RED ataupun Blink. Kemudian notifikasi otomatis jika kendaraan keluar dari rute atau suhu dalam kendaraan terlalu tinggi akan ada notifikasi khusus. Kemudian data disimpan dan dianalisis secara real time. Nah, ini bisa digunakan oleh dinas yang terkait. Kemudian keunggulan penelitian. Keunggulan penelitian ini setelah saya melakukan analisis ialah menjawab gap kontekstual atau studi lokal yaitu mengisi kekosongan studi lokal, kemudian menambah dimensi data lingkungan yang belum banyak dikaji. Jadi masih banyak data lingkungan yang belum dikaji dalam pengembangan sistem ini. Nah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah dimensi jumlah dari data lingkungan yang belum dikaji tersebut. Kemudian memberikan rekomendasi berbasis data kepada dinas perhubungan ataupun operator angkutan. Nah, dengan ini diharapkan juga kinerja dari dinas perhubungan ataupun operator angkutan itu semakin meningkat dan dapat mempermudah kinerjanya. Baik, itulah dari presentasi judul proposal ataupun tesis saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.